Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cindy Fatihah, NIM 19030303665, kelas MPI 5C, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diambil oleh dosen Bapak Saiful Bahri MMSI. Oke, yang pertama, sebelum saya melakukan step by step dalam pembuatan website sekolahan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian website sendiri. Nah, website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Nah, informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website ini umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi video, teks, untuk berbagai macam kepentingannya. Nah, untuk selanjutnya yakni saya akan memaparkan tentang fungsi website. Nah, apa sih fungsi website itu? Fungsi website itu ada 3. Yang pertama, sebagai sarana informasi. Fungsi website ini sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terbaru dan menarik untuk dibaca oleh customer atau pelanggan Anda. Pada dasarnya, website juga dapat dijadikan sebagai sarana edukasi atau pembelajaran, tutorial, tips, and trick, dan masih banyak lagi. Contoh website sebagai sarana informasi adalah seperti yang nantinya akan saya buat, yakni tentang pembuatan website sekolahan. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi tentang step by step dalam pembuatan website sekolahan. Nah, lanjut yang kedua, fungsi website yang kedua yakni tentang sebagai blog. Jadi, fungsi website yang kedua ini untuk membuat blog, sehingga tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan trafik pengunjung, serta mengoptimalkan blog yang telah terpublikasi. Selain itu, juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan brand perusahaan agar mendatangkan customer lebih banyak lagi. Nah, fungsi website yang ketiga yakni sebagai sarana transaksi jual beli toko online atau e-commerce. Dan fungsi yang terakhir, multimedia ini untuk menampung proses transaksi jual beli online atau yang disebut dengan e-commerce. Dengan menggunakan website e-commerce, mampu untuk mendatangkan lebih banyak konsumen untuk membeli produk, barang, ataupun memanfaatkan jasa melalui website yang telah disediakan. Jadi, pada dasarnya, e-commerce di sini hanya sebatas perantara saja. Contoh website yang menerapkan fungsi ini adalah seperti Tokopedia, Bukalapak, Amazon, Shopee, dan website yang lain sebagainya. Oke, di sini saya akan langsung menerangkan tentang step by step atau langkah-langkah dalam membuat database sekolahan. Nah, yang pertama, karena di sini saya menggunakan MySCH-ID, di sini saya akan memaparkan step by step pencarian menggunakan database sekolahan melalui MySekolah.id. Nah, selain MySekolah.id, apakah masih ada lagi aplikasi atau web yang bisa digunakan untuk membuat website sekolahan? Tentunya masih ada. Nah, seperti contohnya ya, Exam, terus ada lagi seperti WordPress. Nah, di sini karena saya menggunakan mysekolah.id, maka di sini saya akan memaparkan step by step dalam pembuatan website sekolah melalui mySCH.id. Nah, pertama-tama kita memasuki laman Google dengan mengetik di kolom pencarian mySCH.id. Setelah sudah terbuka, maka tampilan berikutnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, ketika kita sudah memasuki laman web dan sudah mengklik tombol buat sekarang, maka untuk langkah selanjutnya yakni memilih paket yang berbayar atau non berbayar. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna dengan klik tombol lanjutkan. Nah, tombol lanjutkan ini karena ini sudah saya di Word kan, sudah saya screenshot, jadi tidak bisa di scroll ya teman-teman. Nah, ini misal laman ini pada step 1 pilih paket website, itu di scroll ke bawah nanti ada tulisan free.
lanjutkan gitu. Nah, itu nanti kita bisa milih yang free. Karena saya di sini memilih yang free, maka saya pencet bagian yang free dan lanjutkan. Oke, untuk selanjutnya yakni step kedua, tentukan nama domain. Nah, di sini karena saya memilih sekolah MA Al-Fatihah, maka di sini pada step kedua saya mencantumkan domain SMA Al-Fatihah. Nah, yang keempat ini adalah step kedua ini adalah input nama sekolahan yang akan digunakan dalam pembuatan database sekolahan. Karena di sini saya memilih sekolahan MA Al-Fatihah. Nah, saya mencantumkannya di sini MA Al-Fatihah seperti itu teman-teman. Dan langsung dicek domain, langsung muncul kata persetujuan dari admin sananya. Untuk selanjutnya yakni kita mengisi data-data sekolah yang dibuat. Yang pertama tentang jenjang pendidikan. Nah, jenjang pendidikan ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, karena saya tadi memilih sekolah MA, jadi di sini saya pilih jenjang tingkat SMA. Lalu nama sekolahan MA Al-Fatihah, alamat sekolahan Jalan Pondok Pesantren Sirojotolipin Brabo, Kecamatan Tanggungarjo. Terus di sini ada kabupaten atau kota. Nah, di sini adalah Kabupaten Grobogan. Kode pos data isi, terus ada nomor telepon sekolahan, terus ada data kepala sekolah. Nah, nama kepala sekolah ini diisi dengan kepala sekolah, nama kepala sekolahnya masing-masing. Kalau di saya tadi sudah saya isi dengan nama Bapak M. Abdul Syukur. Terus ada nomor handphonenya. Nah, di sini data admin atau operator diisi oleh data admin atau operator. Nah, di sini saya isi dengan nama saya sendiri, Cindy Fatihah. Lalu ada nomor handphone saya dan email saya. Lalu setelah kita mengisi data-data tersebut, kita langkah keempat yakni pilih tema desain website. Nah, kita bisa pilih salah satu bagian tema desain website yang lebih kita sukai sesuai keinginan masing-masing ya teman-teman. Oke, setelah kita sudah memilih desain tampilan website, maka selanjutnya yakni peng-ACC-an selesai dari step by step pembuatan website sekolahan MA Al-Fatihah melalui My Sekolah ID telah aktif. Nah, setelah seperti ini, maka untuk langkah selanjutnya kita bisa lihat kotak masuk yang berada pada Gmail yang sudah diinputkan pada admin tadi, data admin tadi. Nah, berhubung data admin tadi menggunakan Gmail saya yang dengan username cindyfatihah20@gmail.com, maka di sini saya masuk ke Gmail saya dan melihat di kotak masuk. Nah, di sini saya menemukan kotak masuk dari mysch.id. Nah, saya buka. Lalu di sini saya selanjutnya yakni login pada ini SMA Al-Fatihah.id. Nah, karena saya tadi sudah melakukan login dengan mencantumkan username dan password dengan password yang sudah diperbarui tadi melalui yang berada pada Gmail tadi. Nah, itu tinggal di copy paste dan ditempelkan pada saat login sebelum beranda admin ini. Oke, untuk selanjutnya yakni kita bisa klik pada bagian konten lalu menu. Nah, di sini karena datanya kemarin sudah saya tambahkan. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh data yang akan saya tambahkan untuk penampilan di video ini. Nah, pertama-tama kita bisa klik tambah, lalu
Kita pilih home dan lanjut, lalu kita tuliskan kontak. Nah, lalu kita simpan. Setelah kita simpan, kembali. Nah, di sini kontak sudah terinput ya, data kontak sudah terinput. Maka untuk langkah selanjutnya, jika ada sesuatu yang ingin ditambahkan kembali, langkah-langkahnya juga sama seperti yang pertama tadi. Oke, untuk selanjutnya saya langsung ke login ke MA Al-Fatihah. Nah, begini teman-teman tampilan website yang sudah saya buat tadi. Tapi ini belum saya isi dengan data-data yang siap untuk diinformasikan kepada masyarakat luas. Nah, ini saya baru membuat data-datanya. Nah, ini ada profil MA, fasilitas, struktur, informasi berita, pengumuman, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi yang barusan kita buat, itu di tampilan home. Nah, ditampilkan di bagian tampilan awal website sekolah MA Al-Fatihah. Nah, nanti bisa diklik sesuai dengan kebutuhan pengguna masing-masing. Jika membutuhkan profil MA, bisa diklik MA, fasilitas juga bisa. Nah, karena ini profil MA belum saya isi dengan data-data, maka belum ada datanya ya. Nah, bagi teman-teman jika ingin menambahkan, tinggal tambahkan saja pada website sekolah teman-teman yang sudah teman-teman buat. Nah, ini jika sudah seperti ini, komplit dengan data tadi akurat, maka data ini sudah selesai dan bisa ditambahkan sesuai dengan selera dan keinginan dan kebutuhan admin masing-masing. Nah, sekian dari step by step yang sudah saya paparkan pada video pembuatan website sekolahan ini. Saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.